Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Senin 13 Februari 2023 dari kitab 2 Korintus pasalnya yang pertama dimulai dari ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24 yang menjadi pembimbing renungan ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang janji, sepintas kita mengingat apa janjiku telah kutepati atau belum. Menepati janji itu tidak mudah. Berhati-hatilah jika kita berjanji kepada orang lain. Janji itu adalah salah satu hal yang paling mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Seringkali orang mengungkapkan kata janji, tetapi bagaimana apakah dia menepati janji itu atau tidak? Tidak sedikit orang menjadi kecewa karena apa yang diharapkan tidak sesuai. Kita biasanya menyebutnya dengan ingkar janji, atau orang Batak mengatakan perjanji koling. Banyak contoh dalam kehidupan kita, misalnya begitu mudahnya pengantin berjanji, aku akan hidup bersama sehidup semati dalam susah dan senang. Namun pada kenyataannya mereka sulit untuk menepati janji itu dan pada akhirnya berpisah. Begitu mudahnya orang tua berjanji untuk membawa anak-anaknya dibaptis di gereja. Orang tua berjanji akan membawa anaknya ke gereja, memperkenalkan firman Tuhan, juga untuk mengajari anaknya tentang firman Tuhan. Tetapi ada banyak orang tua yang sama sekali tidak peduli dengan perkembangan anaknya melalui firman Allah sesuai dengan janjinya. Lalu bagaimana dengan janji-janji Allah? Kita bersyukur kepada Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang seperti yang kita lihat dan hadapi. Dia selalu dan dia tidak pernah kesulitan atau gagal untuk menepati janjinya kepadaku dan kepadamu. Dia tidak pernah gagal untuk menepati janji yang pernah diucapkannya. Ada banyak sekali janji Allah dalam Alkitab untuk orang percaya. Dalam setiap janjinya Allah menetapkan sesuatu akan terjadi atau diberikan atau tidak akan terjadi atau tidak diberikan. Janji tersebut bukan janji sembarangan atau ucapan sambil lalu seperti yang sering kau dan aku perbuat. Janji-janji Allah adalah komitmen yang begitu tegas dan solid yang dibuat oleh Allah sendiri karena Allah itu setia. Maka kita si penerima janji-janji Allah harus yakin apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti akan diwujud nyatakan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Dan Allah menjanjikan keselamatan itu melalui penebusan, memberi anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Dan itu bukan hanya omongan semata. Tuhan menepati janjinya. Rasul Paulus juga dalam kitab kepada jemaat Korintus
menegaskan dalam hal ini Kristus adalah ya. Bagi semua janji Allah, dengan kata lain Tuhan akan menggenapi, Tuhan adalah penggenapan janji-janji Allah, dan Tuhan akan tetap juga memberikan janji-janji kepada kita, dan itu pasti. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, ketika kita tidak berdaya, ketika kita membutuhkan semangat dari Tuhan, kita pasti akan memperoleh kelegaan. Dan kelegaan itu hanya datangnya daripada Tuhan, bukan daripada dunia ini. Dan yang pasti itu akan terjadi. Kita memahami Allah masih ingin terus menggenapi janji-janjinya kepada kita. Allah ingin selalu supaya bagaimana masa depan yang indah, penyertaan, kesembuhan jasmani, dan banyak lagi janji-janjinya kepada kita. Dan Tuhan akan menepati janjinya sampai akhir hidup kita. Karena kita tahu, sesulit apapun yang kita hadapi, janji Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus merupakan jaminan setiap janji Allah dalam hidup kita. Jadi bukan seberapa hebatnya kita, bukan seberapa pintarnya kita yang menjadi jaminan. Bukan, tetapi yang menjadi jaminan adalah bagaimana selama kita percaya, bergantung kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus dan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, maka kita pasti akan menerima apa yang menjadi janji Allah dalam kehidupan kita. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat sakit, saat masalah terjadi, pergumulan berat di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus adalah jaminan kita. Jaminan dalam hidup kita, jaminan dalam kesehatan kita, dan jaminan dalam kemenangan kita. Selama kita di dalam Kristus. Karena itu jangan takut ketika di dalam perjalanan hidup kita menempuh atau menemui jalan buntu. Di dalam kehidupan kita penuh dengan pergumulan. Di dalam Dia janji Allah seperti terrealisasi bagaikan matahari yang selalu terbit di pagi hari. Ingatlah, janji Tuhan selalu ditepati dalam kehidupan kita, asalkan kita berseru kepadanya. Apapun pergumulan kita, Tuhan pasti menjanjikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan menepati janjinya dalam hidup orang percaya. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami dalam setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menepatinya. Dan dalam setiap janji itu adalah penggenapan yang baik dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan bahwa dalam setiap perjalanan hidup kami, apapun pergumulan kami, janji Tuhan selalu menyertai kami. Ajari kami untuk menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dalam istirahat kami. Berkati kami yang sakit. Berkati kami yang bersuka cita. Ampuni dosa kami dan bangunkan kami esok pagi. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.